Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Al-ayah. Saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu dalam ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang sedang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Yang sedang kesempitan, mudah-mudahan segera diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang ada masalah, mudah-mudahan cepat diselesaikan dari permasalahannya. Yang mempunyai hajat, mudah-mudahan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hajatnya segera dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya tidak membacakan suatu amalan, sholawat atau apapun, tapi saya akan membahas secara detail tentang perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang makhluk atau umatnya Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi sebelumnya bisa bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, yang kebanyakan menjadi perselisihan pendapat bagi sebagian orang-orang di zaman ini. Jadi silahkan disebarluaskan video ini supaya semuanya bisa paham, dan jangan ada di skip, karena dengan di skip berarti ada yang ketinggalan. Sengaja saya akan membahas insya Allah secara panjang lebar, walaupun tidak selengkap yang diinginkan mungkin ya, karena keterbatasan pengetahuan yang saya miliki. Tapi saya berusaha, saya angkat langsung dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, yang mana sudah tercatat secara jelas di dalam Al-Quran maupun dalam berbagai hadis. Yang pertama, saya akan memulainya dengan penciptaan langit dan bumi ya, dengan langit dan bumi. Insya Allah saya bacakan secara singkat saja, karena intinya yang akan saya bahas di sini adalah pertemuan kita dengan Allah. Artinya makhluk itu tidak mustahil bisa berjumpa dengan Allah, karena Allah sendiri itu sudah berfirman dan Rasulullah sendiri sudah menyatakannya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas arasy. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 54 dan surat Yunus ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Sini sesungguhnya Allah Tuhanmu, atau sesungguhnya Tuhanmu yaitu Allah yang telah menciptakan langit dan bumi
dalam 6 masa. Kemudian Allah bersemayam di atas arasy. Kemudian dalam ayat lain, dalam surat yang lain juga, dalam surat As-Sajdah ayat 4 dan surat Al-Furqan ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi wa ma bainahuma fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Yang artinya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, beserta sesuatu yang ada di keduanya, baik di langit dan di bumi, wa ma bainahuma ya, fi sittati ayamin, dalam 6 masa atau 6 hari. Sumastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arasy. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 4, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin sumastawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari. Sumastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arasy, atau bersemayam atau berdiam di atas arasy. Dalam surat Thaha ayat 5 Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu Ar-Rahman atau Allah yang bersemayam di atas arasy. Arasy ini adalah satu tempat yang tinggi yang berada di atas Sidratil Muntaha. Allah berfirman bersemayam di atas arasy. Ini menunjukkan bahwa Allah itu maha tinggi. Bukan berarti Allah membutuhkan tempat. Allah tidak membutuhkan tempat seperti kita, karena Allah itu bukan makhluk ya, tapi yang menciptakan tempat itu. Lalu arasy itu ada di mana? Arasy itu berada di atas air, berada di atas air yang tentunya di atas juga, karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, beliau melihat sumber air, 4 sumber mata air, yang salah satunya mengalir ke sungai dunia, kemudian yang 3-nya mengalir ke akhirat, yang semuanya bersumber dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dari memnya lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dari haknya lafaz Allah, kemudian dari memnya lafaz Ar-Rahman, kemudian dari memnya lafaz Ar-Rahim. Jadi 4 sumber tersebut bersumber dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi intinya ada di situ ya. Kemudian aras tersebut berada di atas air sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, dan juga yang difirmankan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya akan bacakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala langsung, yaitu ya dari surat Hud ayat 7 ya. Allah berfirman, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'i, yang arasnya berada di atas air. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena Allah hendak menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Jadi aras itu berada di atas air ya, tapi bukan air dunia, tapi air yang berada di atas Sidratil Muntaha. Jadi di sini berarti Allah itu punya wujud, tetapi wujud Allah itu tidak sama dengan makhluk. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama tidak sama atau tidak serupa dengan sesuatu pun. Jadi Allah itu berbeda, walaupun wujudnya Allah itu tidak sama dengan kita.
Kemudian masalah masalah pertemuan dengan Allah itu pasti. Artinya kita bisa melihat Allah langsung. Tapi ada syarat-syarat yang harus kita tempuh. Ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Pertemuan dengan Allah itu pasti. Itu janji Allah sendiri, pernyataan Allah sendiri dalam Al-Quran. Yang pertama, tentang pertemuan kita dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Tsumastawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha, artinya Allah adalah zat yang meninggikan langit tanpa ada tiang yang terlihat. Sumastawa 'alal arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas aras. Sakhkhara syamsa wal qamar. Dan Allah menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajalin musamma. Semuanya matahari dan bulan itu berjalan pada sumbunya masing-masing. Yaitu tidak saling mengganggu. Semuanya matahari dan bulan itu punya jalan masing-masing. Yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Yang mengatur urusan, yudabbirul amra, yang mengatur urusan, yufassilul ayati, dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, agar kalian yakin akan adanya pertemuan dengan Tuhan tersebut. Jadi sudah jelas ya, agar kita yakin akan adanya pertemuan. Jadi harus kita yakin bahwa kita pasti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 13. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Fussilat atau surat Hamim Sajdah ayat 54 yang bunyinya, Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan mereka dengan Tuhannya. Ingatlah, sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu. Jadi ada sebagian orang yang ragu, apakah mungkin kita bisa bertemu dengan Tuhan? Apakah mungkin? Bahkan ada sebagian yang tidak percaya sama sekali. Dan nanti akan menyusul dalil-dalilnya dan penjelasannya, insya Allah ya, insya Allah. Yang penting jangan dipotong-potong videonya, jangan di-skip-skip ya. Silakan disimak sampai selesai. Insya Allah bermanfaat, insya Allah bermanfaat ya. Jadi sebagian manusia itu ragu. Ini pernyataan Allah sendiri. Pernyataan Allah sendiri bahwa sebagian makhluk, bukan hanya manusia, termasuk jin juga di dalamnya, masih ragu bahwa kita akan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini diceritakan dalam surat Hamim Sajdah atau surat Fussilat ya, ayat 54. Sedangkan pertemuan dengan Allah itu sudah pasti. Ini pernyataan Allah sendiri bahwa pertemuan dengan Allah itu pasti, bukan sesuatu yang perlu diragukan, bahkan tidak boleh diragukan sama sekali. Harus kita yakinin dengan seyakin-yakinnya bahwa kita itu pasti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang tidak mau, tidak suka bertemu dengan Allah di dunia. Nanti di akhirat tidak akan berjumpa dengan Allah. Jadi orang yang selalu mengharapkan keridhaan Allah, selalu mengharapkan pertemuan dengan Allah, pasti akan bertemu. Dan syarat-syaratnya nanti akan saya bahas dengan lebih detail lagi ya, insya Allah. Nah, tentang kepastian pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 5.
Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim. Artinya, man kana yarju liqa Allahi, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, fa inna ajalallahi la'at, maka sesungguhnya pertemuan dengan Allah itu pasti. Pasti ya. Jadi pertemuan dengan Allah itu pasti. Jadi tidak perlu diragukan lagi dan tidak boleh kita meraguinya, karena itu sudah pasti. Yang penting kita menjalankan syarat-syaratnya. Kita menjalankan syarat-syaratnya yang nanti saya akan bahas selanjutnya. Wa huwa samiul alim. Sedangkan Allah itu maha mendengar dan juga maha mengetahui. Jadi ini pertemuan dengan Allah itu sudah pasti, sudah jelas ya. Ini sudah saya bacakan dalilnya. Kemudian syarat agar kita bisa bertemu dengan Allah itu apa saja? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 46, "Wa liman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi orang yang takut atau khawatir terhadap Tuhannya, maka akan mendapatkan dua surga, yaitu surga di dunia dan surga di akhirat. Artinya kesenangan ya. Itu penjelasan yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang syarat untuk bertemu dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihan, falyamal amalan solehah, maka hendaklah mengerjakan amal soleh atau amal kebaikan. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan pernah menyekutukan Allah dengan apapun. Jadi ketika wala yusyrik bi ibadati rabbih, jadi ketika kita beribadah kepada Allah jangan sampai menyekutukannya. Kadang-kadang kita sholat, ini termasuk bagian ya, ketika kita sholat yang diingat bukan Allah, tapi selain Allah. Itu salah satunya. Ini contoh paling kecil. Sedangkan contoh-contoh syirik atau musyrik yang lainnya sudah sangat jelas ya. Menyekutukan Allah itu sangat jelas. Kemudian ini adalah salah satu syarat ya. Bukan salah satu sih, tapi adalah syarat mutlak. Jadi harus beramal baik jika ingin bertemu dengan Allah, dan tidak boleh syirik. Jadi tidak cukup beramal baik dan tidak pula hanya cukup tidak syirik, tapi kedua-duanya harus dikerjakan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Ubadah bin Samit wa Aisyah radhiyallahu anhum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda. Ini hadis qudsi ya. Ini hadis qudsi, dijelaskan dalam hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Allah Azza wa Jalla berfirman, idza ahabba abdi liqa'i ahbabtu liqa'ahu wa idza kariha liqa'i karihtu liqa'ahu. Rawahu Malik wal Bukhari wa Muslim. Jadi firman Allah, jika hambaku senang untuk bertemu denganku, maka aku pun senang untuk menemuinya, kata Allah. Wa idza kariha liqa'i karihtu liqa'ahu. Akan tetapi jika hambaku membenci atau tidak suka bertemu denganku,
aku pun tidak suka menemuinya, tidak suka bertemu dengannya. Ini firman Allah dalam hadis qudsi yang diceritakan langsung oleh Rasulullah SAW dan diriwayatkan dari beberapa sahabat. Yang saya catat di sini hanya ada 3, tapi sebenarnya sangat banyak ya, sangat banyak sekali. Yang saya bacakan tadi yaitu dari Abu Hurairah, dari Siti Aisyah, dan dari Ubadah bin Samit. Nah, saya telusuri sangat banyak sekali perawi hadis ini. Hadis ini diceritakan oleh Imam Malik, Imam Bukhari, dan juga Imam Muslim. Ini syarat yang pertama. Jadi syarat pertama untuk berjumpa dengan Allah adalah ada 2 ya. Harus mengerjakan amal soleh atau kebaikan dan tidak boleh syirik, tidak boleh menyekutukan Allah. Kalau hanya melakukan kebaikan atau beramal baik tetapi syirik, tidak guna. Jadi tidak ada faidahnya. Seperti orang kafir berbuat baik dan sebagainya, tidak ada gunanya. Dan juga kita tidak syirik, tidak musyrik, tapi tidak mengerjakan kebaikan, tidak mengerjakan perintah Allah, dan tidak menjauhi larangan Allah, tentu tidak berguna juga. Karena mengerjakan kebaikan itu adalah bukti keimanan kita, adalah bukti kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah mati. Jadi di dunia kita tidak mungkin bertemu dengan Allah. Di dunia tidak mungkin kita bisa berjumpa atau melihat langsung kepada Allah. Sehebat apapun, sebersih apapun orang tersebut, tidak akan bisa dilihat di dunia ini. Karena ada 2 alasan, nanti saya bacakan ya dalil-dalilnya. Yang pertama karena keterbatasan kita. Kedua karena kedekatan Allah dengan kita. Nah, jadi kematian adalah pintu atau syarat kedua agar kita bisa melihat langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi menjelaskan, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis qudsi ya, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Allah berfirman, barang siapa yang senang untuk bertemu Allah, maka Allah pun akan senang bertemu dengannya. Wa man kariha liqa'ahu wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ahu. Dan barang siapa yang benci atau tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Wal mautu qabla liqa'illah. Sedangkan sebelum bertemu Allah itu harus mati dulu. Jadi mati itu adalah gerbang utama untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, atau syarat kedua untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang tidak mau bertemu dengan Allah tidak akan pernah bertemu dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 8, wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Dan sesungguhnya kebanyakan atau sebagian dari manusia itu biliqa'i rabbihim lakafirun, kafir tentang pertemuan dengan Allah. Artinya tidak yakin, tidak percaya bahwa akan ada pertemuan makhluknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Yunus ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun." Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bingung di dalam kesesatan mereka. Jadi seperti orang non-Islam ya. Non-Islam itu sudah jelas bahwa mereka itu tidak percaya dan tidak menginginkan bertemu dengan Allah, karena mereka sendiri sudah meyakini bahwa mereka sudah punya Allah, punya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mereka harapkan adalah pertemuan dengan Tuhan yang ada di angan-angan mereka.
Jadi ini sangat jelas ya. Jadi orang yang senang, yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, pasti akan bertemu dengan Allah. Dan tentunya akan menjalankan syarat-syaratnya untuk bertemu dengan Allah. Dan juga sebaliknya, orang yang tidak senang bertemu dengan Allah, Allah pun tidak akan menemuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 21, "Wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana laula unzila 'alainal malaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira." Jadi wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana, orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah, kata Allah, orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, laula unzila alainal malaikatu aw nar rabbana, seandainya diturunkan kepada kami malaikat atau kami bisa melihat langsung kepada Tuhan, katanya. Artinya mereka baru akan percaya. Padahal tidak, itu hanya kata-kata yang keluar dari mulut mereka sendiri sebagai alasan. Laqad istakbaru fi anfusihim wa ta'uwan kabira, karena mereka melampaui batas. Jadi mereka itu sangat sombong ya. Sangat sombong karena mereka sendiri punya keyakinan yang berbeda. Kemudian dijelaskan juga dalam surat Al-An'am ayat 158 yang bunyinya, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Ini adalah penjelasan ayat yang tadi yang ada di dalam surat Al-Furqan ayat 21. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun. Saya ulangi, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qulin tadziru inna muntazirun. Ini penjelasan dari Allah langsung ya. Ini dalam surat Al-An'am ayat 158 untuk menjelaskan tentang ayat yang tadi. Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau kedatangan tanda-tanda Tuhanmu, yaitu hari kiamat. Padahal pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, yaitu kiamat. Artinya kalau sudah datang kiamat, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Jadi setelah datang kiamat baru beriman, tidak berguna lagi imannya. Lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira, atau orang yang beriman dari sebelumnya tapi tidak menjalankan syarat-syarat iman tersebut. Artinya tidak berbuat kebaikan seperti yang disebutkan tadi. Jadi tidak berguna. Kalau tanda-tanda dari Allah, yaitu hari kiamat sudah datang, kita beriman pun sudah terlambat. Jadi tidak ada gunanya. Atau kita karena tidak beriman dari sebelumnya, atau orang yang beriman dari sebelumnya, misalnya kita, yang kita sebut dari sekarang adalah orang munafik ya, orang munafik, tapi tidak mengerjakan kebaikan juga tidak berguna. Qulin tadziru inna muntazirun. Qulin tadziru inna muntazirun. Maka katakan Muhammad, kul
Intadhiru, tunggulah. Inna muntadhirun, sesungguhnya kami pun menunggu, kata Allah. Jadi silakan tunggu. Silahkan tunggu. Yang kalian harapkan, kalian menunggu kedatangan malaikat kepada kalian, kalian mengharapkan berjumpa dengan Allah, silahkan tunggu. Kami pun akan menunggu, kata Allah. Jadi ini sangat jelas ya, sangat jelas yang Allah Tabaraka wa ta'ala jelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 158 ini. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 23, walladzina kafaru biayatillahi wa liqa'ih ulaika ya'isu min rahmati wa ulaika lahum adzabun alim. Ini saya tidak baca tajwidnya ya. Kalau baca tajwidnya, jadi walladzina kafaru biayatillahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmati wa ulaika lahum adzabun alim. Kalau dibaca semua catat tajwidnya ya. Kalau dibaca semua tajwidnya, jadi harus ada idgham dan sebagainya. Yang saya baca di sini, yang saya baca hanya memakai dua, yaitu makharijul huruf dan panjang pendeknya atau umatnya, supaya jelas ya. Jadi artinya walladzina kafaru biayatillahi wa liqa'ih, adapun orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah dan juga kafir atau tidak percaya tentang pertemuan dengan Allah, ulaika ya'isu min rahmati, mereka telah berputus asa dari rahmatku, wa ulaika lahum adzabun alim, dan bagi mereka adalah siksa yang sangat pedih. Jadi orang yang tidak percaya terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah yang sudah jelas seperti sekarang ini, adanya dunia, matahari dan sebagainya, dan juga tidak percaya, kafir terhadap pertemuan dengan Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Jadi ini pernyataan Allah sendiri ya. Jadi orang yang suka bertemu akan ditemui, orang yang tidak suka bertemu tidak akan ditemui. Pertemuan dengan Allah, dengan Tuhan itu ada beberapa fase. Yang pertama, ketika terjadi hari kiamat. Yang kedua, yaitu maksudnya hari kiamat sebelum kita melewati siratal mustaqim. Yang kedua, di dalam surga. Yang di dalam surga insya Allah nanti akan saya jelaskan di video lainnya, karena akan terlalu panjang ya. Yang pertemuan pertama pada hari kiamat, yaitu di padang mahsyar ya, sebelum orang tersebut melewati siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Pada saat itu Allah atau Tuhanmu datang, wal malaku saffan saffa, sedangkan malaikat berbaris-baris. Jadi ketika itu Allah datang ya, dengan para malaikatnya yang mengiringi Allah, atau bagaimana ya, yang jelas di sini Allah datang, kemudian malaikatnya berbaris-baris. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah pertama kali mewujudkan, menampakkan dirinya kepada kita, yaitu umat Islam ya. Yang selain Islam tidak akan bertemu. Ini sudah jelas pernyataan ayat-ayat tadi yang di atas sudah jelas ya. Kemudian ini perjumpaan kita dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 43. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari disingkapkan betis. Yang dimaksud adalah betis Allah ya. Tapi betis Allah tidak sama dengan betis kita, karena kita makhluk. Jadi sebutan betis ini hanya Allah yang mengetahuinya.
seperti apa dan bagaimana itu hanya wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui. Jadi jangan disama-samakan, karena pengetahuan kita memang terbatas. Jadi bukan betis ya seperti ini betis, tangan seperti ini tangan, tidak seperti itu, karena ini hanya batas pengetahuan kita sendiri. Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Kemudian orang-orang Islam, baik yang tidak munafik maupun yang munafik, disuruh bersujud kepada Allah. Tetapi orang-orang yang munafik fala yastati'un, tidak bisa bersujud. Jadi tidak bisa bersujud. Orang yang munafik walaupun sama-sama Islam, sama-sama muslim ya, tapi tidak bisa bersujud. Insya Allah nanti hadis panjangnya akan saya bacakan tentang hal ini ya. Yang di sini akan saya bacakan hadis yang pendek saja dulu. Insya Allah nanti hadis yang panjang akan saya jadikan penutup. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang ayat ini. Yakshifullahu an saqihi yaumal qiyamah. Fayasjudu kullu mu'minin wa mu'minatin fayabqa kullu man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan fayadhhabu liyasjuda faya'udu dhahruhu tabaqan wahidan. Hadis ini diceritakan oleh Imam Bukhari dan Imam Ad-Darimi. Ketika itu Allah menyingkap betisnya pada hari kiamat. Fayasjudu kullu mu'minin wa mu'minatin. Pada saat itu semua orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan akan bersujud. Fayabqa kullu man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan. Tetapi orang yang ketika di dunia bersujud karena riya dan mencari nama, fayadhabu liyasjuda faya'udu dhahruhu tabaqan wahidan. Mereka tidak bisa bersujud karena punggungnya akan tegak atau keras seperti biasa. Jadi tidak bisa bersujud. Orang munafik tidak bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu. Jadi walaupun orang tersebut bisa mendengar panggilan Allah, tapi tidak bisa melihat karena kemunafikannya. Jadi harap berhati-hati. Nah, jadi silakan dilihat dalam kitab Al-Ghunniyah ya, punya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan juga kitab Zuratul Faqirah karangan Imam Al-Ghazali tentang penjelasan hal tersebut. Jadi pertemuan dengan Allah itu sudah pasti. Ini pertemuan yang pertama kali. Salah satu syarat yang disebutkan tentang kebaikan tersebut adalah jangan pernah kita meninggalkan sholat subuh dan sholat asar, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah an Jarir bin Abdullah wa ibn Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma qala kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id nadhara ila al-qamari lailatal badri faqala ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha ya'ni al-asra wal fajr. Tsumma qara Jarirun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Abu Daud. Jadi suatu malam, ini pernyataan dari sahabat Jarir bin Abdullah dan juga Ibnu Sa'id ya, Ibnu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Sa'id Al-Khudri mengatakan pernah satu malam kita duduk bersama Rasulullah di samping Rasulullah. Idznadhara
ilal qamari lailatal badri, ketika itu melihat bulan purnama. Ketika itu malam kita melihat bulan purnama, kata para sahabat. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, "Ama innakum sataruna rabbukum kama taruna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi." Apakah kamu senang? Apakah kalian senang atau suka atau mengharap pertemuan dengan Allah atau bisa melihat dengan Allah sebagaimana kita melihat bulan purnama ini, maksudnya yang tidak menyilaukan mata ketika dalam penglihatan kita. Nah, jadi bagi yang ingin melihat Allah, tidak merasa silau sebagaimana kita melihat bulan purnama tersebut, Rasulullah melanjutkan sabdanya, fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Maka hendaklah jangan pernah meninggalkan salat subuh, salat asar dan salat subuh. Jadi syaratnya ini ya. Jadi orang yang istiqomah mengerjakan salat asar dan subuh itu ada jaminan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Karena pertemuan dengan Allah itu sudah pasti, dan itu dengan mata telanjang ya. Artinya kita bisa melihat langsung sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum sataruna rabbakum ayanan." Jadi ketika itu kita bisa melihat langsung dengan mata telanjang. Artinya bukan mimpi ya, bukan mimpi dan tanpa hijab. Ketika kita bertemu dengan Allah ketika itu, Allah berfirman, "Tahiyyatuhum yauma yalqauna salamun wa 'adda lahum ajran karima." Jadi penghormatan umat muslim ketika itu adalah ketika pertemuan dengan Allah. Jadi orang Islam hanya berkata salam, salam, salam atau keselamatan, keselamatan ya. Wa dalam ajran karimah, sedangkan orang muslim, orang Islam tersebut akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah. Jadi pahalanya akan ditambah oleh Allah ketika itu. Jadi luar biasa. Ini saya catat sangat panjang ya. Karena memang supaya tidak ada kesalahpahaman, jadi saya catat seperti ini ya. Semuanya saya catat dalil-dalilnya yang hanya sebagian, tidak semuanya. Nah, sedangkan pertemuan kita dengan Allah itu hanya akan terjadi di akhirat kelak. Jadi tidak mungkin kita bertemu di dunia. Karena untuk di dunia, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Artinya Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata kita, tetapi Allah bisa melihat kita. Wa huwal latiful khabir. Jadi tidak mungkin kita bisa melihat di dunia. Dalam kitab Al-Uniyah, Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu mengatakan, tidak mungkin sebersih apapun hati kita, tidak mungkin kita ini bisa melihat Allah secara langsung. Tetapi Allah akan memperlihatkan cahayanya ke dalam hati kita, sehingga hati kita itu melihat terang benderang, sehingga seakan-akan mata zahir kita lah yang melihat Allah. Jadi yang melihat itu bukan mata kita, tetapi mata hati kita. Jadi selama di dunia kita hanya bisa melihat Allah dengan mata hati. Jadi ketika mata hatiku itu sangat jelas melihat Allah atau cahaya Allah, maka seakan-akan mata zahir kita bisa melihat Allah. Padahal yang mampu melihat hanya hati kita. Tapi karena pantulan cahaya yang terang benderang tersebut, maka seakan-akan mata kita yang bisa melihat langsung. Jadi itu pernyataan Imam Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Ghaniyah.
Jadi tidak mungkin untuk bertemu di dunia, tidak mungkin bisa melihat langsung kepada Allah di dunia, karena pertemuan itu hanya akan terjadi di akhirat. Jadi kalau Allah berkehendak menemui hambanya di dalam dunia, maka Allah melalui hijab atau tirai, ya, pembatas. Karena tidak mungkin Allah bisa terlihat karena dua alasan. Yang pertama, karena ketidakmampuan kita. Jadi Allah pasti akan melalui perantara atau hijab atau apa, ya, satir, penghalang. Jika Allah ingin berfirman kepada hambanya. Dan untuk zaman sekarang sudah tidak bisa, tidak mungkin. Nah, jadi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 51, "Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin ayursila rasulan fayuhiya bi'idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim." Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah. Tidak mungkin manusia itu bisa berkata-kata langsung dengan Allah. Tidak mungkin bisa berbicara langsung dengan Allah. Illa wahyan, kecuali melalui wahyu. Au min wara'i hijabin, atau dari belakang hijab. Artinya Allah itu hanya akan menyampaikan sesuatu dari belakang hijab tersebut. Au yursila rasulan, atau Allah mengutus seorang utusan, yaitu malaikat Jibril, ya. Fayuhiya bi'idnihi ma yasha. Kemudian akan menyampaikan pesan Allah atau wahyu tersebut dengan izin Allah sesuai yang dikehendaki Allah. Jadi tidak bisa langsung untuk di dunia. Jadi Rasulullah sendiri tidak melihat di dunia, sebagaimana pernyataan Siti Fatimah dalam hadisnya. Jadi ketika beliau Isra Mi'raj, bukan berarti beliau bisa bertatap muka langsung, tidak. Tetapi beliau bisa langsung mendengarkan langsung ketika ada di Sidratul Muntaha firman Allah langsung. Dan sebagaimana pernyataan ini, Allah tetap melalui berfirman dari belakang hijab, ya. Karena memang itu sudah janji Allah. Jadi sudah kepastian, ya, sudah kepastian dari Allah. Innahu aliyyun hakim. Allah itu maha tinggi dan maha bijaksana. Jadi Allah tidak mungkin melanggar firman-Nya sendiri, karena tidak seperti kita. Berkaitan dengan hal ini, kita bisa melihat sejarah Nabi Musa yang tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 143, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa." Jadi ketika itu Nabi Musa ingin berjumpa langsung dengan Allah. Bukan berarti Nabi Musa tidak percaya, tapi hanya ingin menguatkan, menambah keyakinannya tentang Allah. Nah, jadi ketika itu Nabi Musa meminta kepada Allah untuk berjumpa langsung. Tapi apa jawaban Allah? Qala rabbi arini anzur ilaik. Allah berfirman, Qala lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jadi ketika itu Allah berfirman, jika engkau ingin melihatku, itu tidak mungkin, maksudnya begitu. Jadi silakan engkau lihat gunung. Maksudnya kami akan
memperlihatkan ke gunung tersebut. Jika gunung tersebut masih utuh, masih tetap di tempatnya, maka engkau pun akan bisa melihatnya. Tetapi falamma tajalla rabbul jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tetapi ketika Allah ingin menampakkan diri ke gunung tersebut, tersebut hancur berantakan dan Nabi Musa pun pingsan ya. Jadi tidak mungkin, karena memang sudah pernyataan Allah bahwa yang bisa menemuinya hanya dengan dua syarat tadi, yaitu pertama dengan amal soleh dan tidak boleh menyekutukan Allah, kemudian yang kedua harus mati dulu. Artinya di akhirat kelak yang bisa berjumpa dengan Allah. Dan ini harus kita yakini, harus kita amalkan setiap waktu, bahwa Allah itu, harus kita yakini bahwa Allah itu selalu bersama kita. Tentunya dengan amal ibadah ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Surat At-Taubah ayat 4. Janganlah kamu susah atau khawatir, sesungguhnya Allah beserta kita. Ini pernyataan Nabi Muhammad kepada malaikat, kepada Sayyidina Abu Bakar di dalam gua Hira ketika beliau diancam oleh orang kafir, kemudian Allah abadikan di dalam Al-Qur'an ya. Surat At-Taubah ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Surat Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu beserta kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu Maha mengetahui dan Maha melihat. Jadi ini harus kita yakini bahwa Allah selalu bersama kita. Dan ketika sepertiga malam, Allah itu selalu memanggil-manggil kita, sebagai mana yang disebutkan dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulli lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu may yad'uni fastajibu lahu may yas'aluni fa'utiyahu may yastaghfiruni fa'aghfir lahu hatta yatlu'al fajr. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Malik wa Ahmad wa Abu Dawud wal Baihaqi wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Artinya Rasulullah bersabda, ketika sepertiga malam akhir, setiap sepertiga malam akhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Dan Allah berfirman, "Mayat'uni fastajibu lahu." Siapa yang berdoa kepadaku, yang meminta kepadaku, fastajibu lahu, maka akan aku kabulkan, maka akan aku jawab. Mayas'aluni fa'utiyahu, barang siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku berikan. Mayastaghfiruni faghfirlahu, barang siapa yang meminta ampunanku, maka akan aku ampuni, kata Allah. Hatta yatul al-fajru, hingga terbit fajar, artinya masuk waktu subuh. Nah, jadi orang yang mengerjakan sholat malam di situ sangat istijabah. Jadi orang yang ada dalam kesempitan, yang sulit dalam masalah rezeki dan sebagainya, yang penting urusan dunia dan akhirat, silahkan perbanyak bangun malam, terutama di sepertiga malam, yaitu kira-kira jam 3 ya. Jam 3 kalau waktu Indonesia bagian barat atau WIB ya. Nah, sekarang sudah selesai. Akan saya bacakan hadis yang sangat panjang tentang pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya sendiri tidak hafal ya. Jadi harus saya baca teksnya karena sangat panjang hadisnya. Hadis ini diceritakan dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna nasan qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah,
hal nara rabbana yaumal qiyamah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatal badri? Qalu la ya Rasulullah. Qala hal tudarruna fi syamsi laisa dunaha sahabun? Qalu la ya Rasulullah. Qala fa innakum tarawnahu kadzalika yajma'u Allahu an-nasa yaumal qiyamati fayaqulu man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu fayattabi'u man kana ya'budu syamsa man kana ya'budu syamsa wa yattabi'u man kana ya'budul qamara wa yattabi'u man kana ya'budu tawarita wa tabqa hadhil ummah fiha munafiquna fayatihimullahu tabaraka wa ta'ala fi suratin ghairi suratihi allati ya'rifuna fayaqulu ana rabbukum fayaqulu na'udzu billah minka hadza makanuna hatta yatiyana rabbuna fa idza jaa'a rabbuna arafnahu fayatihimullahu ta'ala fi suratihi allati ya'rifuna fayaqulu ana rabbukum fayaquluna anta rabbuna fayattabi'unahu wa yudrabus siratu baina dhahrai jahannama fakunu ana wa ummati awala may yujizu wa la yatakallamu yawma idzin illa rusul wa da'war rusul yawma idzin Allahumma sallim wa fi jahannama kala libu mithla syauqis sa'dani hal ra'aitumus sa'dana? Qalu na'am ya Rasulullah. Qala fa innaha mithlu syauqis sa'dani ghaira annahu la ya'lamu ma qadru idhamiha illa Allahu taqtafun nasa bi'amalihim faminhumul mu'minuna baqiya bi'amalihi wa minhumul mujaza hatta yunajja hatta idza faragallahu minal qada'i bainal ibadi wa arada ay yukhrija birahmatihi man arada min ahli an-nari amarul malaikata ay yukhriju minan nar man kana la yusyriku billahi syai'an mimman arada Allah ta'ala ay yarhamahu mimman yaqulu la ilaha illallah fayarifunahum finnar yarifunahum bi athari sujud ta'kulun naru min ibni adama illa atharus sujudi haramallahu 'alan nari an ta'kula atharus sujudi fayukhrajuna minan nar wa qadim tahasyu fayusabbu alaihim ma'ul hayati fayambutuna minhu kama tambutul hibbatu fi hamilis sayli thumma yafrughullahu ta'ala minal qada'i bainal ibadi wa yabqa rajulun muqbilun biwajhihi 'alan nari wa huwa akhiru ahlil jannah dukhulal jannata fayaqulu ay rabbi isrif wajhi 'anil nar fa innahu qad qashabani rihuha wa ahraqani dzakauha fayad'ullaha masyaallah ayad'uhu thumma yaqulullahu tabaraka wa ta'ala hal asaita in fa'altu dzalika bika antas ala ghairahu fayaqulu la as'aluka ghairahu wa yu'ti rabbahu min uhudin wa mawathiqa masyaallah fayasrifullahu wajhahu 'anil nari fa idza aqbala 'alal jannati waraha sakata masyaallahu ayyaskuta thumma yaqulu ay rabbi qaddimni ila babil jannati fayaqulullahu lahu alaysa qad a'taitahu uhudaka wa mawathiqaka la tas'aluni ghairal ladzi a'taituka wailaka ya ibna adam ma aqdaraka fayaqulu ay rabbi wa yadallahu hatta yaqula lahu fa hal asaita in a'taituka dzalika anna antas'ala ghairahu fayaqulu la wa izzatika fayu'ti rabbahu ma sya'allahu min uhudin wa mawathiqa fayuqaddimuhu ila babil jannah fa idza qama ala babil jannati fahaqat lahul jannatu fara'a ma fiha minal khairi wasururi fayaskutu masyaallah ayaskuta thumma yaqulu ay rabbi adkhilna jannata fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala lahu alaysa qad a'taitahu uhudaka wa mawathiqaka alla tas'ala ghaira ma u'tita wa ilaka yabna adam ma agdaraka fayaqulu ay rabbi la akunu ashqa khalqika fala yazalu yad'ullaha hatta yadhahakallahu tabaraka wa ta'ala minhu fa idza dhahikallahu minhu qala dakhul jannata fa idza dakhalaha qala Allahu lahu tamanna wa yas'alu rabbahu wa yatamanna hatta innallaha la yadhakkiruhu min kadza wa kadza hatta idzan qata'at bihil amaniyu faqala Allah ta'ala dzalika laka wa mithluhu ma'ahu rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, adakah kami dapat melihat Tuhan kami pada hari kiamat?" Rasulullah SAW bersabda, "Adakah berbahaya jikalau kamu melihat bulan pada malam purnama?" Mereka menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Beliau kembali bertanya, "Adakah berbahaya? Apakah berbahaya jikalau kamu melihat matahari yang tidak dilindungi awan?" Mereka menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Kemudian beliau bersabda, "Begitulah juga kamu akan melihatnya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menghimpun seluruh manusia pada hari kiamat, lalu Dia berfirman, barang siapa yang menyembah sesuatu, maka ikutilah pada sesuatu itu. Lalu orang yang menyembah matahari mengikuti matahari, orang yang menyembah bulan mengikuti bulan, dan orang yang menyembah tagut mengikuti tagut. Tinggallah umat ini, yaitu umat Islam, termasuk di dalamnya orang-orang munafik yang tetap dalam kemunafikannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangi mereka dalam suatu rupa selain rupanya, sebagaimana yang mereka kenali. Lalu Allah berfirman kepada mereka, maksudnya kepada orang munafik ya, "Akulah Tuhanmu." Mereka menjawab, orang munafik menjawab, "Aku berlindung kepada Allah dari bentukmu ini. Beginilah pendirian kami, sehingga Tuhan kami benar-benar datang kepada kami, karena kami benar-benar telah mengenalinya." Kemudian Allah mendatangi mereka dengan bentuknya sebagaimana yang mereka kenali dan berfirman, "Akulah Tuhanmu." Mereka pun menjawab, "Engkaulah Tuhan kami." Maka mereka pun mengikutinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membentangkan titian sirat yang melintas di atas neraka. Aku kata Nabi Muhammad SAW bersama umatku adalah yang pertama kali menyeberanginya. Pada hari itu tidak seorang pun yang berani berbicara kecuali para rasul, dan doa para rasul pada hari itu adalah, "Ya Allah, selamatkanlah di dalam neraka jahanam terdapat sejenis besi berkait seperti duri pohon sa'dan. Apakah kamu mengetahui pohon sa'dan?" Tanya Nabi kepada para sahabat. Mereka menjawab, "Ya, iya wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya ia seperti duri sa'dan. Hanya saja tidak ada yang mengetahui kadar besarnya selain Allah. Ia mengait atau menyambar manusia dan amalnya. Tinggallah orang-orang beriman bersama amalnya yang berhasil dengan selamat melintasi sirat. Sehingga ketika Allah telah selesai menetapkan keputusan di antara hamba-hambanya, dan ia hendak mengeluarkan dengan rahmatnya orang-orang dari penduduk neraka yang dikehendakinya, ia memerintahkan kepada para malaikat agar mengeluarkan mereka dari neraka, yaitu orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun di antara orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan rahmatnya, daripada orang-orang yang berkata la ilaha illallah. Para malaikat mengenali mereka dari bekas sujud di wajahnya. Jadi kita harus perbanyak sujud, karena malaikat sendiri ketika diperintahkan oleh Allah hanya mengenali kita dari bekas sujudnya. Ini orang yang ahli neraka ya, yang masuk neraka. Seluruh tubuh mereka terbakar oleh api neraka kecuali bekas sujudnya. Allah mengharamkan api neraka memakan bekas sujudnya. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan hangus, lalu mereka disiram dengan air kehidupan, maka kondisi mereka menjadi pulih atau sembuh ya, sebagaimana tumbuhnya benih di kawasan lumpur bekas aliran air. Setelah Allah selesai mengadili hamba-hambanya dan tinggal seseorang yang menghadapkan wajahnya ke neraka, dia adalah ahli surga yang paling akhir akan masuk ke dalam surga. Dia berkata, "Ya Tuhanku, palingkanlah wajahku dari neraka. Sesungguhnya hawa neraka itu benar-benar telah menampar wajahku dan nyala apinya telah membakarku." Dia berdoa kepada Allah. Masya Allah, dia terus berdoa secara intens tanpa mengenal lelah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adakah engkau akan terus meminta yang lainnya sekiranya aku memperkenankan permintaanmu?" kata Allah. Kemudian dia menjawab, "Tidak, aku tidak akan meminta yang lainnya." Artinya yang dipinta di sini, yang penting jangan dihadapkan ke api neraka itu saja ya, yang ingin dipinta pertama kali. Ini hadis qudsi, artinya firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah langsung.
Dan hadis qudsi itu firman Allah yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an. Lalu Allah memperkenankan permohonannya itu dan memalingkan mukanya dari neraka. Ketika dia dipalingkan menghadap ke surga dan melihatnya, Masya Allah, dia tertegun, tergiur melihatnya. Jadi berubah ya, dari niat permulaan pertama kali kemudian berubah. Yang asalnya tidak menginginkan lagi selain dihadapkan ke api neraka, di sini lain lagi. Sehingga tanpa memperdulikan janji yang diucapkan kepada Allah, bahwa dia tidak akan meminta yang lainnya, dia pun berdoa, wahai Tuhan, hampirkanlah aku ke pintu surga itu. Allah menjawab, bukankah kamu telah berjanji kepadaku bahwa kamu tidak akan meminta yang lain jika aku perkenankan permintaanmu? Celaka, berdebah anak Adam. Jadi celaka anak Adam, kata Allah, tidak dapat menepati janjinya. Dia pun terus merengek-rengek sambil terus memohon kepada Allah tanpa mengenal putus asa, sampai Allah berkenan berfirman kepadanya, apakah engkau akan merasa puas dan tidak meminta yang lainnya jika aku memperkenankan permintaanmu itu? Dia berkata, tidak, aku tidak akan meminta yang lainnya. Masya Allah. Lalu Allah berkenan mendekatkannya di depan pintu surga. Ketika ia berada di ambang pintu surga itu pun terbuka lebar-lebar sehingga dia dapat melihat segala keindahan dan kesenangan atau kenikmatan yang ada di dalam surga. Dia pun diam, terpengaruh melihatnya. Masya Allah, tanpa memperdulikan janjinya, dia pun kembali memohon kepada Allah tanpa mengenal putus asa. Ya Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam surga itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, bukankah engkau telah berjanji kepadaku tidak akan meminta lagi selain apa yang telah aku berikan kepadamu? Celaka engkau, wahai anak Adam, engkau tidak menepati janjimu. Dia berkata, wahai Tuhanku, aku tidak mau menjadi makhlukmu yang paling malang. Dia pun terus meminta kepada Allah agar memasukkannya ke dalam surga, sampai Allah tertawa karenanya. Lalu dia berfirman, masuklah ke dalam surga. Setelah dia masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berharaplah dan memintalah apa saja yang engkau angan-angankan. Maka dia pun terus meminta dan meminta sampai Allah mengingatkannya begini dan begini. Ketika keinginan dan apa yang diharapkannya habis atau mencapai puncak yang diangankannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang demikian itu bagimu dan umatmu dan yang semisalnya baginya, begitu juga bagi umat yang lain bersama nabinya. Jadi ini firman Allah firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah dan wasiat langsung, pesan langsung dari Allah kepada beliau tentang umatnya. Hadis panjang yang serupa diceritakan juga oleh Imam Ahmad, tapi tidak saya bacakan di sini ya. Jadi hadis yang serupa juga dibacakan oleh Imam Ahmad. Jadi sudah jelas ya bahwa kita itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung berdasarkan dari dalil-dalil sahih. Jadi tidak perlu ada pertentangan tentang wujud beliau, wujud Allah, karena itu hanya Allah yang mengetahuinya. Selain Allah tidak akan pernah mengetahuinya. Jadi silahkan dipikirkan baik-baik, silahkan beribadah saja, tidak usah memikirkan itu, karena tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jadi jangan kita pernah memikirkan tentang zat Allah, tapi hendaklah pikirkan apa yang diciptakan Allah. Karena pertemuan dengan Allah itu sudah pasti. Jadi jangan pernah kita ragukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjumanun wala hijabun yahjubuhu. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Jadi
di sana di dalam akhirat itu kita akan bertatap muka langsung dengan Allah, akan saling berbicara, akan difirmani oleh Allah langsung ya. Laisa bainahu wa bainahu tarjumanun, tanpa penerjemah. Wala hijabun yahjubu, dan tanpa hijab, tanpa perantara. Jadi di situ kita akan langsung melihat, kita langsung berhadapan dengan Allah. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada yang paling disenangi oleh umat ini kecuali perjumpaannya dengan Allah. Jadi harus kita beribadah sekuat tenaga kita, karena dengan ibadah itu kita akan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanpa ibadah yang benar kita tidak mungkin berjumpa dengan Allah. Atau ibadah pun tapi kita melakukan kesyirikan atau kemusyrikan, kita tidak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan ini sudah jelas ya. Jadi sudah pasti sesuai janji Allah, sesuai firman Allah bahwa kita akan berjumpa dengan Allah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya adalah termasuk orang yang ditetapkan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat dan mendapatkan gelar husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya dibebaskan dari segala siksaan, dibebaskan dari api neraka, dibebaskan dari siksa kubur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa mendapatkan anugerah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pertama kali di hari kiamat, yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yang bisa dilihat di hadis yang lain. Insyaallah ya, insyaallah nanti akan saya bahas lagi di video yang lainnya, karena kalau dibahas dalam satu video akan kepanjangan ya, akan terlalu panjang. Mudah-mudahan ini sudah cukup ya, mudah-mudahan sudah cukup, dan mudah-mudahan kita semua termasuk dalam umatnya Nabi Muhammad SAW yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selamat dari sifat kemunafikan, karena dengan munafik itu, dengan gelar munafik kita tidak akan mampu melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah jelas bahwa kita akan bertemu dengan Allah, dan Allah itu punya wujud, tetapi wujud Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan satu makhluk pun. Jadi walaupun Allah berfirman punya kaki, punya tangan misalnya, tetapi tidak sama dengan makhluknya, Tetapi yang jelas yang harus dipikirkan bahwa manusia itu adalah makhluk paling sempurna, yang paling mendekatinya. Jadi kita harus berpikir bahwa harus berpikir terbaik, jangan sampai iman kita ini goyah. Yang penting, yang paling harus kita tekankan, yang paling harus kita yakini bahwa kita pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala selama kita memenuhi syarat yang sudah saya sebutkan tadi melalui firman Allah dan juga sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Saya kira sudah cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata dari saya. Jika ada kesalahan, itu murni dari saya karena kebodohan dan kekurangan ilmu dari saya. Namun jika ada kebenaran, jika benar dan ada kelebihan di sini, itu murni karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena kepintaran saya, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tapi insya Allah untuk disengaja tidak ada, karena saya sendiri sudah sangat berhati-hati menurut saya. Namun karena sudah jelas al-insanu mahalul khoto'i wan nisyan, jadi saya tidak tahu. Kadang-kadang kalau saya lupa akan kelihatan setelah ini. Jadi setelah beberapa waktu baru saya merasa, oh ini ternyata salah. Karena saya manusia biasa yang tentunya tidak
akan luput dari sifat salah dan lupa. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi kita semua, sehingga bisa membuka wawasan untuk banyak manusia yang mudah-mudahan dengan mendengarkan video ini bisa menjadi pupuk untuk menjalankan ibadah sekuat tenaga, menjadi penyemangat bagi mereka untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.